Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 studi Islam. Kami akan mempresentasikan tentang pendekatan historis dan normatif dalam studi Islam. Sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Zaki Abdiansyah Putra. Nama saya Meidi Ardelia. Saya Naila Azhar. Dan kita akan memulai diskusi kita atau presentasi kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya saya akan serahkan atau memulai presentasi dimulai dari Naila Azhara. Pendekatan historis adalah pendekatan yang melihat Islam dari perspektif sejarah. Pendekatan historis penting untuk memahami bagaimana Islam berkembang dan beradaptasi dengan berbagai perubahan dan tantangan sepanjang sejarahnya. Ada beberapa hal yang dapat dikaji dengan pendekatan historis dalam studi Islam. Antara lain, sejarah perkembangan Islam, sejarah pemikiran Islam, sejarah peradaban Islam, dan sejarah tradisi Islam. Pemikiran tokoh menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh berpendapat bahwa sejarah Islam harus dikaji secara kritis dan rasional. Ia mengkritik pendekatan historis tradisional yang terlalu tekstual dan tidak kritis. Abduh berpendapat bahwa sejarah Islam harus dikaji dengan menggunakan metode ilmiah, seperti kritik teks, kritik sejarah, dan kritik sumber. Yang kedua, Amin Abdullah berpendapat bahwa sejarah Islam harus dikaji secara komprehensif dan kontekstual. Ia mengemukakan bahwa sejarah Islam tidak hanya terbatas pada peristiwa dan kejadian, melainkan harus mencakup pemikiran dan peradaban. Pendekatan historis. Kelebihan pendekatan historis dapat membantu memahami bagaimana Islam beradaptasi dengan berbagai perubahan dan tantangan sepanjang sejarahnya. Kekurangan pendekatan historis dapat menimbulkan pandangan yang beragam karena bergantung pada sumber-sumber dan metode sejarah yang digunakan. Contoh penerapan pendekatan historis. Penerapan historis digunakan untuk memahami bagaimana Islam berkembang dan beradaptasi dengan berbagai perubahan dan tantangan sepanjang sejarahnya. Misalnya, studi tentang sejarah kelahiran dan perkembangan Islam, sejarah penyebaran Islam, dan sejarah perkembangan peradaban Islam. Pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang melihat Islam dari perspektif norma dan nilai. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman Islam berdasarkan sumber-sumber normatifnya seperti Al-Quran, hadis, dan ijma. Pemikiran tokohnya ada dua, yaitu pemikiran tokoh Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Menurut pemikiran Al-Ghazali adalah norma dan nilai Islam harus didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Mengemukakan bahwa sumber utamanya Al-Quran itu dan juga hadis. Islam harus dikaji secara tekstual dan kontekstual. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa
Islam harus dikaji secara rasional. Ia mengemukakan bahwa manusia dapat digunakan untuk memahami ajaran Islam, bahwa norma dan nilai harus dikaji secara rasional dan tekstual. Kelebihan pendekatan normatif yaitu dapat membantu memahami Islam secara fundamental karena berfokus pada sumber-sumber normatifnya. Kekurangannya adalah dapat menyebabkan sikap kaku karena berfokus pada ajaran-ajaran yang bersifat tekstual dan formal. Apa contoh penerapan pendekatan normatif? Yaitu adalah digunakan untuk menafsir Al-Quran, para cendekiawan, berupa memahami makna ayat-ayat Al-Quran, dan menerapkannya dalam konteks kontemporer. Dan juga etika dalam Islam. Untuk memahami prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya konsep etika dalam Islam termasuk adil, kasih sayang, kejujuran, dan kebaikan. Selain itu juga ada pendekatan normatif tentang studi fikih, teologi, dan tasawuf. Selanjutnya, apa hubungan antara pendekatan historis dan normatif? Yaitu, kedua pendekatan ini sama-sama bertujuan untuk memahami fenomena sosial. Yaitu, ada penjelasannya. Pendekatan historis itu berfokus pada pemahaman tentang fenomena sosial di masa lalu. Sedangkan kalau yang normatif berfokus pada pemahaman tentang fenomena sosial di masa sekarang. Terus yang kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Pendekatan historis dapat digunakan untuk memahami konteks dan latar belakang dari suatu fenomena sosial. Sedangkan pendekatan normatif dapat digunakan untuk memahami makna sosial, makna dan pesan dari suatu fenomena sosial. Next. Kesimpulannya adalah pendekatan historis dan normatif adalah dua pendekatan yang digunakan dalam studi Islam. Pendekatan historis itu berfokus pada kajian tentang sejarah Islam. Sedangkan pendekatan normatif itu berfokus pada kajian tentang ajaran Islam. Nah, di sini kita membagi kesimpulan ini ada dua, itu historis dan normatif. Kalau yang historis, kesimpulannya itu adalah pendekatan historis itu merupakan pendekatan yang penting untuk memahami perkembangan Islam dari masa ke masa. Sedangkan yang normatif, pendekatan normatif itu pendekatan yang penting untuk memahami ajaran Islam secara mendalam. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kebenaran itu hanya dari Allah dan kesalahan itu hanya kita yang tahu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.